Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat dengan cukup signifikan sebesar 1,34%. Dengan total market cap mencapai di 1,69 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,07% dan juga peningkatan volume sebesar 10,76%. Yang hari ini cukup gila adalah Bitcoin. Dia ngepump sebesar 6,23%, 6,25% dalam 24 jam terakhir, yang membuat dia sekarang ada di angka 45.233. Artinya dengan jelas Bitcoin membuat apa? Higher high ya. Nah, struktur yang sudah menghantui dari kemarin-kemarin nih ya, yang mulai sedikit menuju ke bearish, pecah dengan waktu 1 hari saja. Luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan pecah lagi DCWT menjadi 2 bagian ya. DCWT pertama kita akan bahas mengenai Bitcoin dan Ethereum, dan untuk DCWT kedua kita akan bahas spesifik untuk altcoins. Buat lo yang pengen altcoins favorit lo dibahas di DCWT, bisa komen nanti di bawah ya. Apabila cukup banyak yang tertarik dengan pair itu, kita akan bahas di altcoins bagian kedua ya. Nah, untuk Ethereum terjadi juga rally yang cukup signifikan, tapi bisa dibilang hanya setengah dari Bitcoin, di angka 3,68%. Sisanya mungkin beberapa alts lain juga ada beberapa yang lebih gila ya, seperti Solana yang nge-pump 7%-an, lalu AVAX juga 7%-an. Nah, tapi untuk alts kita akan bahas nanti di sesi kedua ya. Seperti biasa gue ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X ya, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance. Bentuknya bisa analisa, bisa news, dan juga memes. Sekali lagi buat lo yang belum follow, bisa follow di @toshicryptoindo. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, masuk ke GMT plus 7 seperti biasa. Dan hari ini ya, tanggal 2 Januari, hari Selasa, dari US akan keluar satu data penting, yaitu S&P Global US Manufacturing PMI ya. Nah, untuk S&P ini harapan kita apa? Harapannya adalah di sini supaya lebih rendah daripada ekspektasi ya. Karena higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Dan kita ingin apa? Kita ingin USD melemah ya. Jadi harapan kita lebih rendah daripada 48,2 ya. Nah, untuk besok hari Rabu ya, tanggal 3. Coba kita cek dari US ada yang penting atau tidak. Dan ada ya, akan keluar ISM Manufacturing PMI, dan juga akan keluar prices, yang terakhir juga akan keluar jobs opening ya. Oke, jadi udah mulai sibuk lagi nih ya, di awal tahun sudah mulai sibuk keluar banyak data-data penting. Oke, sekarang kita akan masuk ke news, dan menurut gua ini salah satu penyebab kenapa Bitcoin bisa pump ya. Arguably inilah ya, bisa dibilang inilah bensin utamanya. Karena SEC baru saja menginform bahwa spot Bitcoin ETF applicants ini bisa di-approve sampai tanggal 3 Januari ya. Terakhir kan kita tahunya tanggal 10. Ternyata tiba-tiba dari SEC menyatakan bahwa dia akan memberitahukan para applicants ini antara hari ini tanggal 2 Januari atau 8 Januari 2 atau 3 Januari ya. Nah, tanggal 10 adalah waktu untuk launch. Jadi SEC akan memberikan waktu sampai tanggal 10 Januari. Mereka akan kasih tahu sekarang atau besok. Tanggal 10-nya sudah siap launch. Nah, ini mungkin yang membuat tiba-tiba Bitcoin jadi ngepump dengan cukup signifikan ya. Nah, di sini akan ada beberapa asset manager yang intent untuk mengoffer spot Bitcoin ETF, seperti ada exchanges, Nasdaq, ada CBOE, BSY, BZY, dan juga New York Stock Exchange ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal parabolic curve step-like formation ya. Nah, jadi kita sudah berapa kali merasakan ya, ini base 1, base 2, base 3, dan arguably cukup rapih, kecuali bagian base 3 nih ya. Base 3 mungkin dari 2 ke 3-nya nggak terlalu, bentuknya nggak mirip banget kayak gini. Tetapi apabila ini benar-benar menjadi base keempat, nah base keempat ini adalah masa-masa di mana paraboliknya ini ekstrim peningkatannya ya. Apakah kuartal 1 2024 akan menjadi suatu all time high bagi Bitcoin? We'll see. Menurut gua ya, ini secara TA-nya, tetapi secara fundamentalnya yang harus kita tunggu adalah apakah Jerome Powell berhasil kabur dari resesi ya.
Kalau dia berhasil kabur dari resesi, ini mungkin terjadi. Tapi kalau sampai resesi terjadi, udah naik aja bagus ya. Udah maksudnya kesan dia udah bisa naik sedikit aja udah bagus. Nggak usah ngomongin all time high ya. Jadi lagi-lagi menurut gua kita boleh melihat ini sebagai suatu peluang, tetapi kita harus siap juga dengan fakta fundamentalnya. Ada possibility terjadi resesi dan itu bisa membuat suatu guncangan yang nggak terlalu bagus untuk risk on asset ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya secara struktur doing very very good ya. Akhirnya Bitcoin berhasil membuat suatu higher high yang signifikan. Di mana sejak dia dari Desember awal nih ya, dia bikin struktur di angka 44.235. Nah, di sini dia masih terus gagal kemarin-kemarin. Tiba-tiba di Januari ya, tanggal 1 kemarin ngepam sebesar 4 ya, nggak ngepam lah ya, rally besar lah dihitungnya ya. Rally besar sebesar 4,56% dan hari ini sudah rally lagi sebesar 2,44% ya. Jadi kalau digabungin ini Januari itu gainsnya udah 7,24%, luar biasa ya. Nah, PR untuk Bitcoin apa? PR untuk Bitcoin adalah daily close di atas dari 44.235 dan jadikan ini sebagai support. Itu PR untuk di daily dari Bitcoin ya. Nah, selanjutnya untuk di weekly kita bisa di sini ya. Weekly-nya jadi gile juga ya. Lanjut lagi naik ke atas. Jadi kemarin kan PR-nya kalau bisa jangan sampai jebol. Kalau jebol jangan sampai tembus full support band, malah ngepam ya. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini tentunya ini akan ngaruh juga ke bull support band. Untuk bull support band ada peningkatan sekarang di angka 36.100 sampai 34.000 lebih 51 USD ya. Nah, PR-nya secara garis besar masih sama seperti kemarin-kemarin, yaitu bertahan setinggi mungkin di sini sampai dijemput oleh bull support band dan dia bisa lanjut lagi ke atas. Jangan-jangan kalau tidak terkena resesi ya, kalau US nggak kena resesi, kena bull support band di sini, scenario ini bisa beneran terjadi, base 4 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya, kondisinya itu dibilang bagus banget sih enggak jujurnya ya. Masih sesuai dengan kemungkinan kemarin ya, itu bisa terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, intinya harapan gua adalah kalau sampai dia retest ke sini, ke reject ya, reject 1, reject 2 dan membuat lower low. Itu harapan gue untuk indeks dolar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya kalau tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan kita mulai dengan Bitcoin ya. Untuk Bitcoin secara buy limit berarti ya semuanya kembali aktif ya. Buy limit pertama di angka 44.235. Buy limit kedua di MA20 atau di 43.298, boleh pilih ya karena sudah cukup dekat juga. Dan buy limit ketiga di angka 42.000 lebih 52 USD. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya
sekarang itu secara struktur otomatis dia lagi tembus gila-gilaan ya. Jadi untuk setup sekarang sih masih belum terlihat jelas. Nah, jadi kita tunggu sampai dia akan retest ke 44.232 lagi atau seperti apa. Ya, jadi lagi-lagi untuk posisi future sekarang pending dulu karena belum ada setup gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Dia itu dalam kondisi yang cukup oke secara struktur ya, dia membuat tapi nggak sampai jadi higher high begitu ya. Dia berhasil reclaim 2317 dan hari ini sedang mencoba untuk menembus 2360 ya. Untuk posisi spotnya berarti buy limit kedua kembali aktif ya. Buy limit kedua kembali aktif di angka 2317 dan buy limit ketiga di MA20 di angka 2276 ya. Nah, buat lo yang sudah akumulasi di sini ya pasti ya udah senang-senang ya, senyum-senyum sendirilah, lumayan ya. Di MA20 akumulasi kalau dari sini sekarang udah profit sebesar 5%, kalau dari sini ya sedikit lebih kecil lah ya. Nah, untuk posisi futuresnya ini pas banget. Kemarin lusa retest 1 retest 2 kena posisi short ya. Berarti sudah TP di sini ya. Nah, gue udah bilang kemarin ya. Nah, setup selanjutnya adalah posisi long. Retest 1, retest 2, dapat posisi long ya. Kalau lu sudah pasang target TP, berarti lu sudah profit sebesar kemarin tuh 2%-an. Kalau lu lupa pasang target TP, ya keterusan ya, malah masuk ke daerah sekitar 4,74% ya. Itu untuk posisi futures di Ethereum ya. Untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi short kita tunggu dulu sekarang ya. Apabila besok jam 7 pagi daily close dari Ethereum itu di bawah dari 2360, nah kita mungkin bisa pertimbangkan untuk limit posisi short. Kalau terjadi retest kedua, kita otomatis dapat posisi short. Target TP-nya ada di angka 2317. Itu sekali lagi ya dengan syarat apa? Dengan syarat Ethereum daily close-nya besok di bawah dari 2360. Ya, kalau di atas ya berarti beda lagi setupnya ya. Nah, itu kurang lebih untuk setup Ethereum. Untuk secara struktur kita bisa lihat di sini Ethereum sih overall masih oke. Yang penting dia itu kan setelah kemarin di sini membuat suatu lower high, lower low, pecah lagi nih strukturnya. Struktur bearishnya mulai pecah lagi dengan dia di tanggal 22 dan 23 kemarin membuat higher high lagi di sini, higher low, higher high. Nah, semoga selanjutnya setelah higher low di sini Ethereum bisa lanjut membuat higher high. Kalau seperti itu strukturnya semakin kuat ya. Kalau untuk struktur Bitcoin kita udah bahas dari kemarin ya. Di sini seperti dia konsolidasi akhirnya membuat suatu higher high yang signifikan. Ini tentunya bisa membuat overall markets cenderung lebih bullish gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita di sesi pertama ya. Sekali lagi gue ingatkan untuk sesi kedua kita akan nanti lebih siang ya. Di situ kita akan bahas mengenai altcoins. Buat lo yang altcoinsnya pengen dibahas di DCWT sesi kedua, bisa komen di bawah. Apabila cukup banyak yang tertarik dengan pair itu, kita akan bahas di altcoins session ya. Seperti biasa gue ingatkan, hari ini akan keluar satu data penting dari US ya, jam 9.45 ya. Jadi buat lo yang cenderung konservatif, udah dekat-dekat jam segini belum kena target TP, boleh pertimbangkan tutup dulu posisinya. Just in case tidak sesuai dengan harapan ya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.